Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita di senja ini ya. Tetapi aku jujur rada bingung tajuk apa yang mau aku tawarkan ke kalian. Karena kita akan berbicara dalam banyak hal terkait dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, maksudnya banyak hal tuh dalam berbagai perspektif gitu loh ya. Terus dari sekian penjelasan ini tajuknya apa yang enak yang bisa mewakili semua gitu. Itu mau kebingungan tersendiri. Tapi akhirnya aku pilih lah ya. Tajuknya Indonesia from non-blok to goblok ya. Di balik perang Amerika ya, AS versus Iran itu yang sedang terjadi ya. Itu tajuknya yang aku taruhkan ke kalian. Oke. Kita tahu sebelum perang ini kan terjadi negosiasi di mana tuh, di Swiss ya, sampai 3 ronde gitu ya. 3 putaran, 3 ronde. Dan tidak membuahkan hasil. Ya jelas nggak membuahkan hasil karena maunya Amerika dan maunya Iran nggak ketemu kok. Amerika kan maunya Iran tunduk terhadap Amerika. Ya siapa gelem, siapa mau. Gitu loh ya. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi, seperti apa yang sedang kita lihat, kita saksikan dalam dunia medsos kita ya. Kalau nggak salah 2 hari sudah, atau iya sejak kemarin ya, ini hari yang kedua terjadi peperangan itu ya. Maka kalau soal kepemilikan senjata nuklir ya sebagai alasan kenapa Amerika Serikat menyerang Iran, itu alasan basi bahkan busuk. Ya, basi bahkan busuk. Aku ndak percaya karena terlalu banyak kebohongan yang dibikinnya. Sekilas kita lihat ya, adilnya di mana? Kan aku bilang kemarin di video yang kemarin tentang Gaza itu ya. Bisa nggak menghadirkan keadilan? Kalau nggak bisa omong kosong, nggak akan tercapai perdamaian. Perdamaian itu akan terbangun dalam bingkai keadilan. Lah kalau orang lain boleh punya senjata nuklir, kenapa gue nggak boleh punya? Kan Iran mestinya bilang begitu. Soal PBB ya kalian sudah tahu lah. PBB itu sebetulnya apa kerjanya? Ya, nggak sesuai antara singkatannya sama kerjaannya juga nggak tahu. Gua mengamati PBB itu sejak dia dikomandani oleh Kurt Waldheim tahun berapa itu? Ya, Kurt Waldheim itu kamu bisa lihat Kurt Waldheim itu ketua PBB tahun berapa? Nanti kamu cari datanya. Apa kamu sudah lahir atau belum nggak tahu. Ya. Sampai sekarang ya begitu itu aja. Apa yang bisa diharapkan dari PBB? Oke, kita coba kilas balik sejenak. Bukankah waktu perang Teluk ya, ketika Bas senior dendamnya itu kan nggak kesampaian terhadap apa ya, terhadap Saddam ya, dendamnya nggak kesampaian ya. Dendamnya kepada Saddam tuh nggak semakin kesampaian. Semoga Gusti Allah Agung ya selalu merahmati tidur panjangnya Saddam Hussein ya. Itu kan nggak kesampaian ya, nggak kesampaian. Lalu dendam itu dilanjutkan oleh Bush Junior ya, dan Irak pun diserang ya. Kan ceritanya juga lagunya yang diputar kasetnya kan itu aja ya. Lagu lama kaset baru apa? Irak waktu itu Irak ya punya senjata pemusnah massal ya, punya nuklir ya. Kan lagunya itu aja yang dipakai. Terus bagaimana kita mau percaya kalau kebohongan itu terus dikapitalisasi oleh mereka ya. Ternyata setelah Amerika masuk dan menyerang Irak dan Irak luluh lantak, mana buktinya? Ada nggak? Ada nggak Irak punya senjata nuklir? Bisa nggak dibuktikan?
Dan PBB kenapa diam saja? Seharusnya Amerika itu minta maaf karena sudah membuat fitnah dan membangun semuanya infrastruktur yang sudah dihancurkan lewat perang itu. Itu namanya manusia. Itu namanya etika, ya, bersahabat di dunia internasional seperti itu. Tapi kan etikanya nggak ada. Tadi katanya buktinya, katanya alasannya apa? Irak punya senjata pembunuh massal, punya nuklir. Setelah nggak ada bukti, seharusnya kan datang minta maaf kepada bangsa Irak dan semua infrastruktur yang dihancurkan dibangun kembali. Harusnya begitu. Itu baru beretika. Baru kita sama-sama memang mencintai kedamaian di dunia ini, tempat di mana kita hidup dan akan mati kelak. Jadi nggak kekanak-kanakan. Perang itu adalah kekanak-kanakan. Karena dia berbicara kekuatan, tidak berbicara bagaimana moralitas harus dijunjung tinggi. Sama seperti ini. Kalau alasannya senjata nuklir karena 3 ronde, 3 putaran di Swiss itu nggak menemukan titik temu, maka aku bilang itu alasan basi dan sudah busuk. Dan kita sulit, khususnya aku, untuk percaya hal-hal itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, lalu bagaimana? Ya, gini penjelasannya. Ya, begini. Sebenarnya antara Amerika dan Iran itu tidak ada masalah yang signifikan. Yang signifikan loh ya. Kalau masalah ketidaktundukan tuh sejak zaman tahun berapa? Tahun 79 ketika Reza Pahlavi digulingkan oleh Ayatollah Khomeini, bukan Ali Khamenei, Ayatollah Khomeini. Ya. Ya, Amerika nggak baca sejarah sih. Iran ini bukan bangsa kemarin sore. Sejak zaman perjanjian lama dia sudah bicara. Lihat kita perjanjian lama, bagaimana Kores Agung itu yang membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Sebetulnya harusnya bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi. Cuman karena sudah terjadi stereotip, orang kadang-kadang ngomong bangsa Yahudi. Itu yang membebaskan dari perbudakan di Babel yang dihajar sama Nebukadnezar siapa? Kores. Akhirnya Kores dikasih gelar Mesias, walaupun dia bangsa Parsi. Gitu loh. Terus siapa yang pertama kali tahu tentang kelahiran Yesus? Maka kalau kita boleh bilang berdasarkan Injil Matius, ya, panitia Natal pertama itu bangsa Majus yang datang jauh-jauh dari negeri timur. Ya, terus dia masuk, berapa lama perjalanan itu? Terus apa perlunya orang dia bangsa Parsi kok ini bangsa Israel, apa perlunya? Itulah namanya adab, etika pergaulan. Dia datang, dia berhadapan dengan Herodes yang pada waktu berkuasa, dan Herodes punya keinginan busuk. Akhirnya bangsa Majus, ya, setelah ketemu Yesus masih bayi dan memberikan persembahan, tidak mau lagi kembali laporan pada Herodes. Dia pulang lewat jalan lain. Jadi tidak terlalu berlebihan berdasarkan catatan Injil Matius. Panitia Natal pertama itu adalah bangsa Majus yang datang jauh-jauh dari timur. Majusi disebut Majus. Kemudian disebut Parsia, Iran. Itu satu ya, Iran sekarang ini, cuma namanya berubah-ubah. Jadi itu bukan bangsa kemarin sore. Zaman Nebukadnezar dia sudah bicara. Lah Amerika kapan? Amerika kan dari Inggris. Kalau kita tahu sejarah, kita akan mengerti dengan siapa kita berhadapan dan bagaimana kita harus bersikap supaya tercipta tatanan peradaban pergaulan dunia itu secara apik, tidak saling sengkurat. Yang akhirnya berbicara adalah kekuatan. Itu bukan kedewasaan. Ya. Oke, nggak ada apa-apa. Sebetulnya nggak ada apa-apa. Yang signifikan itu antara Amerika dan Iran sebetulnya nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Cuma masalahnya di sini adalah Amerika Serikat
terpengaruh dengan provokasi Israel.